Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada teman-teman sekalian, khususnya kepada Bapak Nurfali selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman bisnis dasar. Di video kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil pengaplikasian dari Inten Class. Sebelumnya, alangkah baiknya apabila kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari Nama saya Faris Al-Ihsan dengan NIM 2010-112167. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra dengan NIM 2010-112171. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggia Fidiana Deli dengan NIM 201011212187. Perkenalkan, nama saya Nuri Restu Kawiraniawati dengan NIM 2010112191. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahyani Putri dengan NIM 2010112195. Perkenalkan, saya Audito Tito Perdana dengan NIM 2010112196. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurfali selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman bisnis dasar kelas E. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas dari tatap muka ke-15 kami, yaitu pengaplikasian kelas Inten. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Faris Al-Ihsan, yang kedua ada Muhammad Iqbal Saputra, yang ketiga ada Rizky Anggia Fidiana Deli, keempat ada Yuri Restu Prawiraniawati, yang kelima ada Nadia Cahyani Putri, dan yang keenam ada Audito Tito Perdana. Oke, baik, selanjutnya kita langsung masuk ke pengertian Inten. Inten adalah sebuah kelas dalam bahasa pemrograman Android yang berfungsi dalam pemindahan halaman dari satu halaman ke halaman lainnya. Dalam Inten ini terdapat dua jenis, yaitu Inten eksplisit dan Inten implisit. Inten eksplisit adalah jenis Inten yang berfungsi untuk melakukan perpindahan halaman dalam satu aplikasi yang sama. Sementara itu, Inten implisit adalah jenis Inten yang berfungsi untuk melakukan perpindahan halaman ke halaman yang telah ada pada fungsi Android, seperti aplikasi dial number atau telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian coding activity_main.xml, di mana pada bagian coding ini kami mencoba membuat suatu layout halaman utama dari sebuah aplikasi, di mana pada halaman utama ini terdapat dua kolom teks. Kolom teks yang pertama nantinya akan diisikan oleh suatu data berupa kata. Lalu untuk kolom teks yang kedua nantinya akan diisikan oleh suatu data berupa nomor telepon. Untuk masing-masing kolom teks, nantinya terdapat masing-masing tombol, yang dimana jika ditekan mempunyai fungsi masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada main_activity.java. Main_activity.java ini berisi codingan yang dimana dibuat untuk menjalankan sistem halaman utama, yang dimana layoutnya itu sudah dijelaskan pada slide sebelumnya oleh teman saya. Dan untuk kolom yang pertama ini kita akan menjalankan Inten eksklusif. Inten eksklusif ini kita akan memasukkan kata dan juga nanti akan keluar di halaman selanjutnya yang menghasilkan data berupa kata yang telah kita isi atau kita tuliskan pada halaman utama aplikasi. Dan untuk kolom yang kedua itu kita menjalankan Inten implisif. Inten implisif ini nanti kita akan mengisi nomor telepon atau sebuah angka, dan juga nanti akan menghasilkan angka yang dimana kita akan berpindah aplikasi yang bernama dial number atau semacam kontak number di handphone kita masing-masing. Next. Pada bagian ini
kami melakukan coding untuk membuat halaman yang menjadi tujuan untuk melakukan intent eksplisit, di mana dari hasil coding tersebut, halaman akan memperlihatkan data berupa sebuah kata yang akan diisi pada halaman utama aplikasi. Seperti kita lihat pada coding di samping, di mana Android Graffiti pada coding tersebut adalah center, sehingga data yang tertulis berada di tengah. Lalu text size-nya sendiri menggunakan ukuran 20 dp. Next. Selanjutnya ada second activity.java. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa tadi disebutkan terdapat dua kolom, yakni intent implicit dan juga intent explicit. Nah, pada gambar berikut ini dijelaskan bahwa jika pada kolom pertama atau intent explicit tidak diisi atau dikosongkan, maka pada saat menekan tombol yang pertama akan muncul halaman tidak ada data yang dikirimkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya class ifData.equals, di mana data equals dikosongkan. Nah, jika data equals dikosongkan, maka akan muncul tulisan tidak ada data yang dikirimkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal dari activity main.xml. Di situ terdapat dua kolom atau dua activity, yaitu intent explicit dan intent implicit yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Di slide ini akan dibahas mengenai pengaplikasian intent explicit. Untuk pengaplikasiannya sendiri, kita menggunakan kolom pertama atau first activity yang nantinya akan kita masukkan data berupa kata. Contohnya, kita menginputkan kata akuntansi. Nah, setelah data tersebut dimasukkan, kemudian kita klik tombolnya, maka akan berpindah ke halaman seperti di gambar yang sebelah kanan, dan akan memunculkan kata akuntansi itu sendiri. Next slide. Selanjutnya yaitu pengaplikasian intent implicit. Untuk tampilan kolom awalnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat dua kolom. Tetapi kita akan mengisikan datanya di kolom kedua atau kolom yang bawah dengan menggunakan data berupa angka atau nomor telepon. Setelah nomor telepon itu dimasukkan, kemudian kita klik tombolnya, maka akan berpindah ke aplikasi lain, yaitu dial number seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator, ke Iqbal Saputra. Iya, baik. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan pengaplikasian fitur kelas intent ini. Selanjutnya adalah saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat yang memiliki fitur intent, di mana nantinya jika kita mengklik salah satu tombolnya, maka akan berpindah ke halaman selanjutnya. Di sini nanti kita akan klik tombol run terlebih dahulu di sini, di mana saya sudah klik terlebih dahulu, dan nantinya akan muncul aplikasi seperti ini. Ini sesuai codingan yang saya buat sebelumnya, sesuai dengan video yang diberikan. Nah, di sini ada dua jenis yang bisa kita masukkan, di mana yang pertama adalah kita masukkan berupa data, dan yang satu lagi kita masukkan berupa data, namun halamannya nantinya berpindah ke halaman atau aplikasi dial in. Mungkin di sini saya langsung contohkan, misalkan kita masukkan kata akuntansi. Nah, jika kita klik tombol di bawah ini, yang second activity-nya, yang di bawah akuntansi, ini akan muncul akuntansi, akan muncul tulisan akuntansi di bagian sini. Ini menandakan jika kita nantinya memasukkan suatu data, pada saat kita klik tombolnya, maka data itu akan muncul pada halaman yang dituju, halaman berikutnya.
Nah, lalu di sini jika kita tidak mengisikan katanya, maka halamannya pun akan berpindah. Namun di sini saya menambahkan keterangan tidak ada data yang dikirimkan. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita masukkan semacam nomor telepon yang dimana nantinya jika kita mengklik tombol yang di bawah sini, ini akan memindahkan halaman ke aplikasi dial-in atau yang biasanya kita gunakan untuk fitur telepon. Jika kita masukkan nomor secara asal, lalu kita klik tombolnya, data atau nomor itu akan masuk ke aplikasi dial-in seperti di gambar ini. Jadi kalau tadi kita hanya memasukkan data dan memindahkan halaman di aplikasi yang sama, nah untuk yang percobaan kedua ini kita memasukkan sebuah data memasukkan sebuah data berupa nomor telepon, namun perpindahan halamannya adalah perpindahan halaman dan juga perpindahan aplikasi, yaitu ke dial-in dengan memasukkan nomor telepon. Mungkin sekian demonstrasi yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pada Bapak Nurfali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat.